Oke, ada yang mau kita diskusikan? Saya rasa penjelasannya udah semua, mungkin belum semuanya ya, produk juga belum semuanya, tapi intinya boleh on kamera lagi, Bapak Ibu? Boleh, boleh. Karena ini ngopi ya, ya udah kita ngobrol aja. Nih ada Ya, yang ditanyain seputar yang sejelasin, silakan. saya ingin bertanya, Pak Ali. Silakan, Mas Yono. Ya, yang ingin saya tanyakan ulang terkait eh, apa tadi? Ya, Support ya. Support yang tadi 500 aha, sampai. oh ya siap. Jadi katakanlah paket yang terkecil berapa Pak tadi silver? 1,5. 1,5. Jadi Ya, ketika kita rekrut silver 1,5, maka kita udah ya, dapat 500 begitu. yes, Berarti eh, tapi si member mendapatkan produk senilai 1,5. ya. Itu langsung dipotong Pak ya. Langsung kita potong di depan ya. Nah, jadi polanya adalah terima dari calon membernya 1,5, oke, transfer ke perusahaan 1 juta, otomatis 500-nya dibawa pulang langsung, Mas Yono. Nah, member yang bersangkutan yang didaftarkan atau member baru itu punya hak yang sama. Dia akan dapat saldo operasional juga senilai 5 juta, dapat produk senilai 1,5. Ya. Nah, pengertian saldo operasional itu Pak Hmm. hanya 5 juta. Nah, nanti artinya apakah setelah kita merekrut lebih dari eh, Hmm. nilai yang 5 juta itu akhirnya nanti kita nggak dapat lagi sudah. Oke. Nah, jadi konsepnya adalah memang saldonya ini terbatas. Ya. Silver saldonya hanya 5 juta. Ketika habis itu ada solusinya adalah upgrade. Oh, Oke. Apakah upgrade ini wajib? Tidak. Kalau kita mau hasilnya maksimal, pairingnya maksimal, rewardnya maksimal, itu tentu ada proses upgrade. Dan upgrade itu tidak rugi. Contoh, paket Royal Titanium yang paket termurah yang saya bilang tadi, 46,5 tadi, itu bisa dilakukan mencapai ke sana dengan cara proses upgrade. Artinya kita mulai dari tahap silver, gold, platinum, titanium, akhirnya sampai kita di paket Royal Titanium. Untuk proses upgrade ini hanya menambah selisih kekurangan. Contoh, kita posisi silver, lalu kita mau upgrade ke paket gold, selisih antara silver dengan gold adalah 3 juta. Silver 1,5, gold 4,5. Berarti kan selisihnya 3 juta. Belanja 3 juta artinya kita upgrade ke proses upgrade itu ada di menunya, kita sudah naik ke posisi gold. Lalu dapat tambahan saldo lagi nilainya mencapai 15 juta. Sama seperti kalau orang join di paket gold. nah kemudian pada saat upgrade Pak, pada Ya, saat apakah sponsor mendapatkan bonus lagi? dapat lagi. Dapat bonus sponsor lagi. Sisanya juga ya? Dapat bonus sponsor saja, vouchernya nggak cair lagi. Bocornya nggak cair. Ya, Oh, contoh, dia di awal dia merekrut silver atau kita merekrut silver, kita kan dapat bonus sponsor kan cuma 1,5. ya. Ketika mitra yang tadi yang join tadi silver mau upgrade ke gold, itu kan bayar 3 juta. Bonus sponsornya yang diterima adalah tetap 10%-nya yaitu 300.000. Berarti di total dengan yang sudah diterima di silver pas tengah. Berarti tetap sama aja seperti mensponsori orang join paket gold. Bedanya kalau kita pebisnis pasti berpikir mau cair dana operasionalnya 500.000 atau 1,5 juta. Iya, iya. Nah itu aja. Jadi kalau kita mau cair vouchernya lebih gede, sponsori yang paket lebih gede. Seperti Iya, itu. iya. Pak Ayono, gimana? Pas? Kalau ya, andai kan kita sponsori paket yang paling gede tadi apa Pak? Titanium Royal ya. Titanium.
Titanium 42 juta ya. 46.500.000. Nah, berarti apa tadi yang bonus operasional tadi namanya apa? Voucher diskon atau dana super operasional? Berarti voucher diskonnya kita cuma dapat 5 juta saja itu. Enggak, dapatnya berapa? Nah, untuk proses berbedanya antara paket titanium dan titanium ini gini. Tetap dia ngambil paket royal, kalau orang awal join dia tetap ngambilnya paket titanium dulu. Artinya vouchernya adalah 15 kali 500, berarti 7,5 juta. Iya, iya. Oke. Lalu dia untuk sampai di posisi Royal Titanium itu upgrade langsung di sistem, upgrade ke Royal Titanium. Iya, iya. Oke. Jadi bonus sponsornya berapa totalnya? 46.500.000, berarti 10%-nya 4.650.000. Vouchernya dapat pencairannya sebanyak 15 kali 500. Berarti 7,5 juta. Mm-mm. Itu kalau kita sponsori Royal Titanium. Baik, baik. Oke? Baik, Pak. Terima kasih. Teman-teman yang lain mungkin silahkan bertanya. Silakan. Gak usah malu-malu, gak usah sungkan-sungkan. Mbak Faria masih monitor Mbak Faria. Maria? Pak Ahmad, Iya, Bu Varia coba bisa on cam atau mau tanya boleh silakan. Gak bisa on cam boleh di audionya aja. Pak Ahmad mana Pak Ahmad? Tuh Halo? ditinggal kita ini. Jangan-jangan ketiduran atau Bahaya nih, tiduran semuanya. Iya, ini kalau takutnya kalau nggak on cam kayak gitu nanti asik. Abang udah ditinggal rupanya. Sebentar, Oke. coba saya telepon. Jadi gimmicknya Bang Delmi, Ya, kita nih double reward, ya. double bonus sponsor, double unilevel. Iya. Jadi gitu. Nah, kalau voucher ini MLM-MLM yang lain lagi mau mencoba-coba meniru. Tapi mereka belum ketemu nih komposisi yang pas seperti kita. Silakan bertanya. Sudah selesai. Tuh. Oh ya sudah, oke, oke. Lagi jadi barometer perusahaan luar negeri juga mau mencontoh-contoh Iya, iya. pola marketing plan kita. Makanya kita ngeluarin marketing plan awalnya cuma plan A, plan B. Habis itu kaget lagi mereka keluar lagi plan C. Tanpa mengurangi jatah pembonusan yang sebelumnya. Iya. Nah, Jadi kalau saya sih ngelihat memang yang menarik ya Mas Yon ya. Yang pertama itu dari segi dana operasional voucher itu ya. Iya, Eh, itu sangat menarik sekali. Yang kedua kalau kita ngelihat plan C sama plan B, bayangkanlah contohnya pupuk yang lagi luar biasa. Jadi Fuad dengar nggak Fuad? Fuad, Siap Pak, dengar Pak. ya. Lagi Jadi- ngeprint, udah jadi pada nanti tidur ya? khawatir berisik. Jadi aku kemarin hari 2 minggu yang lalu kan kebetulan ke Jakarta habis operasi ini, didatangin sama Pak CEO kita Pak Rio sama Pak Rogi. Jadi pupuk ini akan menjadi sangat primadona kita sebagai alat buat kita untuk mencapai target kita. Sebagai perbandingan saja, saya diberi gambaran sama beliau. Eco Racing itu 1 bulannya dengan pupuk yang 11-12 dengan kita punya, itu omset mereka 300 miliar per bulan. Bayangkan.
Itu market yang sangat luar biasa sekali. Hmm. Nah, Indonesia dan ASEAN ini adalah negara pertanian. Agrobisnis kita luar biasa sekali. Nah, bayangkan, misalkan Mas Yon yang tinggal di Petung, yang notabene di sekitar Petung sampai ke Grogot, sampai arah ke Banjarmasin itu isinya kelapa sawit aja. Betul kan? Bayangkan, kalau kita bisa mengedukasi pupuk yang sudah terbukti ini, kita bisa mengedukasi ke para petani, kemudian dia beralih bisa membeli pupuk. Bayangkan saja, kita taruh yang punya 100 hektar atau 50 hektar, kiri dan kanan satu saja, kemudian dia melakukan repeat order, dengan 2 orang itu saja, kita bisa dapat plan D, yang notabene juga dapat plan A, Ya. juga dapat peringkat. Karena keunikan bisnis ini adalah, kalau kita dulu kayak aku ikut DMW dulu, Mas Yon, kita ikut DMW itu, kalau kita repeat order, kita belanja ulang, itu hanya menambah BP kita, menambah bonus langsung kita dan bonus penjualan gitu. Ya. Nah, tapi kalau ini di samping bonus yang tadi, itu otomatis menaikkan peringkat juga. Jadi orang dengan kekuatan sendiri marketingnya saja itu bisa naik peringkat. Itu hebatnya. Luar biasa kan? Nah, bayangkan itu. Nah, pupuk itu satu paket itu berapa kotak tadi? Ya, satu paket itu 20. 20 kotak. Ya. Satu paket itu 20 kotak. Di dalam kotak itu ada berapa pupuk? 20. Satu aja. Ya, satu kotak itu 10. 10. Ya. Berarti kalau beli satu paket dapat 10 kotak itu. Enggak, 10 kotak, 10 saset. Ini kan ada kotak dan saset itu. Oh. Berarti 100 saset. Ya. Nah, ini saya share lagi. Iya, 100 saset. Kemarin aku dikasih tahu sama Pak Roni sama Pak Rio, itu 1 bulan itu satu saset ditanam di sekitar pohonnya. Itu sudah bisa mengcover dengan ikatan mikroorganisme bakteri di situ, dia mempertahankan unsur hara, kemudian melakukan stimulus di mana dia nggak lari kemana-mana, itu tahan 1 tahun, 1 bulan pemupukan. Berarti 1 bulan 1 saset berarti ada 100 batang untuk satu paket. Nah, katanya Om Roni 1 hektar itu kalau nggak salah sekitar 33 batang ya, Om Yon? 1 hektar 100 lebih, Pak. Bang. 100 lebih kan. 100. Nah, berarti pas. Taruhlah 100 gitu loh kan. Berarti 1 hektar dia beli 1 paket. Kalau dia punya 50 hektar, berarti dia punya 50 paket. Hitung-hitungannya kemarin yang saya dengar adalah dibandingkan dengan pupuk konvensional, mereka bisa menghemat 60-50% gitu. Jauh lebih besar. Iya. Penghematan pembelian pupuk. Nah, sudahlah pupuknya hemat, tapi produksi buahnya lebih banyak lagi 30% gitu. Ya. Seperti itu kan luar biasa gitu. Iya. Om Fuad ada tambahan? Om Fuad kayaknya udah tidur ini. Iya, Om Fuad dia. Banyak project dia. Iya. Jadi pupuk kita nih dia mikro dan makro. Nah, kalau untuk kompetitor ini 11-12 lah. Iya. Untuk kualitasnya itu 11-12. Nah, kita nggak mungkin lah bicara tentang kecap selalu nomor 1 ya. Nah, tetapi untuk dari segi keuntungan yang bisa didapat oleh pertama member, itu jauh lebih menarik yang ada di marketing plan kita. Ya. Terus yang kedua, untuk kepada petani, kalau mereka belanja dengan paket, apalagi orang pekebun sawit ya, perkebunan,
Jadi biasanya mereka belanja itu, kemarin ada mitra saya dengar ada yang mau siap belanja dengan 5M, 6M per 3 bulan atau per 5 bulan. Nah, Wih. bayangkan gitu kan, wajar saja selama ini kalau mereka udah duluan booming dengan Eko itu. Nah, bayangkan ini mereka mau beralih ke sini udah siap-siap 6M, 5M. Dan mereka ngambil paket Royal Titanium aja, yang semua pupuk pun kalau mereka pilih, artinya mereka tetap jauh lebih untung belanja dan lebih hemat belanja lewat pupuk yang ada di kita. Nah, ini nilai jualnya. Boleh dihitung, itu kemarin kita sudah coba simulasi, itu bahkan satu pohon itu hanya 12 ribuan jatuhnya per saset. Nah, itu per 3 bulan, bayangkan. Jadi bukan hanya 1 bulan, saya dengar kemarin dalam penyuluhan. 3 bulan ya? Itu bisa 3 bulan. Pembukaan per 3 bulan. Nah, jadi jauh lebih hemat untuk biaya persediaan pupuknya, lebih hemat biaya angkutnya karena dia beratnya juga, karena ini bukan cair yang bukan harus difermentasi segala macam. Ya kan? Kalau dihitung-hitung kayak satu paket itu kan 20 kilo, satu sasetnya 100 gram. Nah, Jadi itu perbandingannya ini Pak, ya, kalau satu pohon itu satu berapa saset. saset tenaga? Ya, gimana? Sistem aplikasinya bagaimana itu Pak? Sistem Oke, aplikasinya satu pohon berapa saset? satu pohon untuk sawit atau pohon yang jenis pohon besar itu satu saset, satu pohon. Satu saset. Ya, Termasuk satu pohon mangga gitu ya. Kalau ya, pohon cabai jangan 1 saset. jangan terlalu, itu bisa 1 petak mungkin satu saset ya. Iya. 1 butir. Ya. Jadi kalau untuk jenis Berarti pohon besar itu dicampur dengan air atau langsung nggak perlu langsung ditabur ke tanah. dibakar itu? Kalau untuk di pengaplikasiannya boleh langsung ditabur di tanah atau gali sedikit sedalam cangkul, masukkan langsung ditanam di situ. Bentuknya cair atau bubuk ini Pak? Dia seperti butiran, Tepung atau cair? butir. Oh iya. Hmm. Jadi nggak Menarik ribet, itu Pak. nggak kayak produk-produk kompetitor terdahulu itu kan dia ada yang cair ya kan, Iya. kebayang nggak beratnya kayak apa ya? Iya, berarti ini tidak perlu diaplikasikan melalui air Pak ya, langsung ya. Langsung Langsung. katanya. Iya, iya, iya. Kalau saya lihat memang ada yang kompetitor itu yang berbentuk cair, Ya, ya satu paket apa satu ini ada 2 pasang itu cair sama bubuk itu diaduk jadi satu difermentasi. pakai air Hmm. Hmm. seperti itu. Nah ini juga tentunya agak merepotkan karena Ya, sawit yang di gunung kalau harus cari air agak susah Pak. iya dong. Apalagi kalau udah luasnya hektaran, nggak mungkin. Ya, Nah, makanya ini sangat simpel sekali. Jadi hemat untuk ini. Jadi nilai jualnya buat kita di lapangan. Jadi hemat biaya pengaplikasian, hemat biaya pembelian, hemat biaya angkut. Ya, mungkin teknisnya tentu kita akan melihat aplikasinya di lapangan mungkin 1 bulan atau 2 bulan setelah para petani mencoba dulu 1 hektar gitu kan? Ya, program Nah, Demplot namanya. iya. Nah, setelah mereka mencoba dengan pupuk konvensional, oke ya, otomatis beralih dia. Ya. ya, ya betul betul. Jadi kalau untuk hal ini sebenarnya nggak perlu takut-takut teman-teman. Kalau seandainya apa, itu lakukan aja program pendemplotan 10 batang. Rata-rata kalau memang perkebunan sawit yang dikelola oleh katakanlah koperasi atau dikelola oleh perusahaan-perusahaan, itu biasanya mereka berani. Kami biasanya minta dulu 10 batang deh buat demplot katanya. Artinya kan cuma modal 10 saset toh. 10 saset Iya, artinya nggak sampai 1 paket, ya kan? Hanya satu iya. kotak nih. Nah, artinya kalaupun kita investasi di situ, kita tunggu 1 bulan lagi dan lihat hasil apa yang terjadi kalau mereka setelah itu, kayak kemarin ada tim Damas Raya lah, mereka langsung siap untuk belanja 5M. Iya, iya. Nah, mereka udah lihat hasil soalnya 1 bulan Sertifikat demplot. kita.
Nggak bisa pabrik kita produksi kalau langsung 5M. Makanya, jadi ini keren memang pupuk ini ya. Asalkan kita memang harus berani demplot. Nah, berani berkorban deh. Demplot paling satu kotak itu 10 saset kan cuman 150.000 kita cuman berkorban untuk 10 batang. Iya. Gitu? Sabar sedikit, nanti sambil kita follow up 1 bulan lagi kita lihat, kita videokan perkembangannya. Teman-teman rata-rata 1 bulan udah melihat kan hasil minimal yang kemarin katanya batang yang udah nggak produktif itu mulai numbuh lagi dan baru, numbuh lagi cikal bakal buah lagi. Nah, ini tanda-tanda baik. Makanya apalagi orang perkebunan dia paham mana yang memang bertumbuh atau enggak. Nah, dia kan paham. Nah, ini akhirnya ngambil keputusan. Betul, betul. Ya. Jadi seperti itu. Anda Delmi, Mas Yono, ini yang lain kayaknya ketiduran atau gimana? Nggak on cam juga sih. Gimana, ada yang mau ditanyain lagi? Atau mau kita bahas? Dari saya cukup tadi Bu Faria, saya koordinasi masih ada yang dikerjakan sebentar katanya gitu, tapi masih lama kan Faria. Ya, mungkin kalau dari saya nanti biar kami follow up. Terima kasih banyak waktunya Pak Adi. Memang Mas Yon, Mas Yon yang pertama kali baru dengar, mudah-mudahan bisa menangkap 5% aja itu sudah bagus. Ya. Karena memang salah satu dari keunikan TAN ini adalah banyak layer-layer peringkat sama banyak plan-plan bonus. Itu tidak usah terlalu dipikirkan. Betul. Karena pada akhirnya nanti setelah kita mendengar 2 kali 3 kali itu kan paham. Apalagi kalau udah masuk bonusnya. Ya, apalagi kalau udah masuk bonusnya. Paham. Biasanya kalau sudah masuk bonus, kemudian sudah join, kemudian sudah bisa nginput mitra 1 aja tuh sudah paham itu bisnisnya kayak apa gitu. Oke. Ya, terus buat Pak Adi terima kasih banyak waktunya. Mohon nanti kalau ini saya nggak ngerti nih, kalau Zoom ini bentuk rekamannya seperti apa nanti ya? Harus diputar di Zoom ya, di aplikasi Zoom nanti? Enggak, ini bisa dia kalau dikirim lewat Telegram mungkin kegedean atau WA nggak cukup. Paling saya kasih dalam bentuk uploadan ke YouTube. Boleh, oke, baik. Ya, nanti saya kirim link YouTube-nya. Nanti ya, biar kami belajar juga. Terus itu yang kedua, mungkin kalau slide presentasi tadi itu bisa dikirim dalam bentuk PPT bisa ya? Siap, bisa. Oke. Mungkin itu aja, nanti kami diskusikan. Pak Adi, mohon nanti kalau nanti ada lagi timnya Mas Yono, timnya Mas Fuad, sama timnya saya, kita mau Zoom lagi boleh ya, dibantu ya? Insya Allah nanti atur aja jadwal, kita sesuaikan dulu Kanda ya. Oke. Kadang nanti ada jadwal yang ini. Oke. Ya, siap. Oke, Mas Yon. Oke, Pak Adi, terima kasih banyak. Sama-sama. Tadi ada beberapa tim saya yang tidak bisa masuk karena gangguan jaringan, Pak, di wilayah Kabupaten Pasir. Dari kemarin memang saya susah komunikasi sama beliau. Tapi nanti sedikit yang sudah saya pahami saya akan coba tularkan, nanti saya akan koordinasi sama Kanda Dep. Oke, siap. Baik. Jadi Mas Yono, insya Allah segera ambil keputusan bergabung di tim kita, dan nanti insya Allah kita coba bikin di Kalimantan. Saya juga kangen sebenarnya ke Penajam, saya dulu pernah ke Penajam. Boleh, siap. Saya punya tim juga dulu di situ, di kendaraan lama. Oke, Kanda Delmi pamit. Kalau begitu saya mohon maaf kalau ada yang kurang pas ya. Luar biasa, sangat luar biasa. Oke, terima kasih banyak atas waktunya, sama-sama ya. Ya, kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.